Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du wa bi sanadil muttasil ila Imam Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi Dimashqi fi kitab Riyadhus Shalihin radhiyallahu ta'ala wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sa'iril salihin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal ila an qala wa an Abi Hamzata Anas bin Malik al-Ansari khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan dari Abu Hamzah kunyahnya. Siapa beliau? Anas bin Malik, berarti punya putra Hamzah. Anas bin Malik al-Ansari yang diserahkan langsung oleh ibunya kepada Nabi. Wahai Rasulullah, anakku Anas ini aku serahkan pada engkau sebagai khadam, pembantu. Jadi keberkahan Sayyidina Anas bin Malik ini adalah kepasrahan seorang ibu. Salah satu kunci kesuksesan orang mencapai derajat alim, amil, saleh, berilmu, beramal, mengamalkan terhadap ilmunya, ya, ilmu yang manfaat barokah, mengantarkan seorang pada kesolehan, itu kepasrahan orang tuanya, terutama ibu. Ketika seorang ibu pasrah bongkoan, pasrah bungkol, kakuruna, kadinto potraten bola, pasrah keajunan kiai, wah itu pintu untuk sukses zahiran wa batinan, dunyan wa ukhra. Bahkan di antara orang-orang saleh, ya, ketika merasa berat melepaskan anaknya mencari ilmu, apa yang terjadi di antara mereka? Diskusi antara seorang suami dan istri. Bagaimana nanti kalau kita sudah usia lanjut, anak-anak kita masih mencari ilmu, kita tidak nututi usia mereka sampai selesai menempuh ilmu. Apa jawaban sang suaminya? Wahai istriku, tidak mengapa kita di dunia ini terpisah dengan anak-anak kita demi sebuah kebaikan masa depan akhiratnya, mencari ilmu, ilmu yang diridhoi oleh Allah, ilmu yang manfaat barokah. Yang penting nanti kita bertemu di surga Allah. Apa artinya kita di dunia berkumpul dengan anak-anak kita, tetapi di akhirat tidak berkumpul? Kenapa? Mungkin karena faktor anaknya durhaka, tidak berilmu. Faktor anaknya tidak terdidik dengan baik, yang membuat terpisah kelak di akhirat. Lebih baik terpisah sementara di dunia. Syukur itu hanya sementara waktu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Toh setiap liburan bisa pulang, sekali waktu bisa pulang, masih bisa dijenguk oleh orang tua, masih ada kesempatan silaturahim. Tetapi tidak berkumpul 24 jam. Nah, pengorbanan masa-masa kebersamaan ini ada gantinya yang lebih baik. Tidak akan sia-sia. Kalian para santri tinggal di pesantren, bermukim di sini, kehilangan kesempatan bersama orang tuanya, tetapi akan tergantikan dengan masa-masa yang terbaik kelak di akhirat, membersamai orang tuanya di surga Allah. Maka minta kepada Allah kebersamaan itu di akhirat yang abadi di surga Allah. Sementara ada orang yang diberi kesempatan berbakti pada orang tuanya, seperti kisah Uwais al-Qarani, ingin mengaji kepada Rasulullah tapi tidak diperkenankan oleh ibunya karena ibunya sangat membutuhkan. Saking berbaktinya kepada sang ibu sampai mempersiapkan dirinya sebagai kendaraan, fisiknya dilatih sebagai kendaraan ibunya, akan dibopong, dipikul ke Mekkatul Mukarramah untuk ibadah haji. Berkah amal soleh itu apa? Rasulullah minta didoakan.
salam ya kepada Uwais Al-Qarni, nanti kalau datang dari Yaman, dari kabilah Al-Qarni, namanya Uwais, mintakan doa. Masya Allah. Orang yang berkhidmah pada orang tuanya, terutama ibu, mustajabud doa. Jadi kalau ada orang itu berbakti pada orang tuanya, curigai, ini orang waliullah, ini orang doanya terkabul. Dan kita lihat para habaib, para masyayikh, kiai-kiai yang karomah, itu pasti ada sir birrul walidain. Contohnya siapa? Sahibu Simtid Durar, yang hallnya tiap tahun diperingati di Solo. Kenapa seberkah itu? Kenapa orang hampir seluruh dunia, khususnya di Asia, datang bela-belain untuk ikut hall dengan kondisi fasilitas yang tak memadai. Bela para kiai, para habaib ngampar tikar, ngampar alas, duduk di trotoar jalan, di lorong-lorong kampung. Siapa beliau? Kata kuncinya yang paling utama adalah birrul walidain, sosok anak yang berbakti pada orang tuanya. Qala berkata siapa? Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimi Rasulillah, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang lain bukan pelayan Rasulullah? Para sahabat itu berkhidmah pada Rasulullah, namun yang 24 jam siang malam terus menyertai Rasulullah ya ini Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa sahabat Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi. Demi sungguh Allah itu lebih senang terhadap taubat hambanya dari salah seorang kalian, saqata yang jatuh, siapa ahadikum itu, ala ba'irihi. Saqata ala ba'irihi terjadi suatu hal ya pada unta tunggangannya itu, waqad adallahu, dan sungguh kehilangan unta itu. Jadi mungkin lari, tiba-tiba terkejut atau suatu hal yang menimpa unta. Unta ini kadang-kadang ada kagetannya juga, lari seperti melihat sesuatu, mungkin dia sampai kehilangan jejak pemiliknya, menghilang, lari di padang yang luas, ardi falatin, bumi yang luas, muttafaqun alaih. Jadi ada unta hilang, kemudian tiba-tiba ketemu, ini saqata ala ba'irihi maksudnya. Jadi tiba-tiba ketemu unta yang dicari berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan. Kadang ada unta kan lari begitu ya, dicari berhari, tiba-tiba ada di depan, seakan-akan itu bayangan semu, ini unta saya apa bukan? Saking bahagianya dia kemudian meluapkan kegembiraan itu. Unta itu sebelumnya hilang, tersesat, tiba-tiba ketemu, saqata ala bari, tiba-tiba ketemu di depannya. Nah, orang yang bahagia menemukan barang hilang, barang miliknya yang hilang, kebahagiaannya orang ini masih lebih ridho Allah Subhanahu wa taala, lebih senang Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui hambanya kembali bertaubat pada Allah. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayati Muslimin, wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat hadis bagi milik Imam Muslim riwayatnya, lallahu asyaddu farahan, demi sungguh Allah sangat bahagia bi taubati abdihi, terhadap taubat hambanya, hina yatubu ilaihi, tatkala bertaubat siapa abdihi itu ilaihi kepada Allah,
min ahadikum, dari salah seorang kalian, kana ala rahilatihi bi ardi falatin, ada dia itu di atas kendaraan tunggangannya itu di tanah yang lapang luas, fanfalatat minhu, kemudian hilang unta rahilah itu darinya, wa alaiha ta'amuhu, dan atas rahilah itu ta'amuhu makanannya, wa syarabuhu minumannya. Unta kendaraan tiba-tiba pergi, hilang, padahal di dalam di unta itu ada tas, biasanya ada tas yang dicangklongkan di unta ya, di dua sisi kanan kiri itu. Di situ ada makanannya, ada perbekalannya, ada minumannya. Tiba-tiba pergi, dia ditinggal sendirian di padang pasir. Bagaimana? Bingungnya. Fa'ayisa minha, maka putus asa siapa abdi atau ahadikum minha, dari rahilah kendaraan unta, kendaraan yang hilang itu. Fa'ata syajaratan, kemudian mendatangi pohon, fattaja'a, lalu duduk fi dhilliha, di bawah naungannya. Sudah putus asa, akhirnya dia cari tempat bernaung, berteduh. Ada pohon, dia berteduh di bawahnya. Waqad ayisa min rahilati, dan sungguh putus asa dia dari mencari rahilahnya, tunggangan unta tunggangannya itu. Padahal perbekalannya semua dibawa lari sama untanya udah. Mungkin tinggal menunggu detik-detik malaikat maut menjemput ini. Wah, mati saya di padang pasir ini. Mati kehausan, mati kelaparan. Kalau menempuh perjalanan ke suatu tempat, kota yang terdekat, mungkin berhari-hari, berbulan-bulan. Ya. 7 hari kemudian sudah tinggal tulang belulang. Akhirnya dia pasrah, duduk di bawah pohon. Fabainama huwa kadzalik, maka tatkala dia seperti itu, dalam kondisi demikian, idza huwa biha, tiba-tiba dia itu menjumpai rahilahnya, qaimatan indahu, berdiri di depannya, di sampingnya, tiba-tiba datang muncul di dekatnya. Bagaimana senangnya orang ini. Fa akhadha bi khatamiha, kemudian mengambil talinya, tali ikatnya itu, tali yang biasa untuk mengendalikan unta tunggangan. Tsumma qala min syiddatil farah, kemudian berkata dari sangatnya bahagia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, wahai Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Maksudnya bagaimana? Saking bahagianya, ucapannya salah-salah ya. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ini dibalik. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku. Hebat orang ini. Dan aku adalah Tuhanmu. Maksudnya salah, saking bahagianya salah. Tapi Allah memaafkan. Allah maafkan. Dan Allah lebih senang dari orang yang seperti ini ketika hambanya kembali bertaubat. Akhta'a min syiddatin farah, salah dia itu dari sangatnya bahagia. Subhanallah. Di padang pasir kita tidak pernah mengalami situasi begini. Kadang-kadang tiba-tiba itu ada angin badai pasir, kaleng bus-bus bermutar begitu. Dan seperti ada sosoknya. Guru-guru kami cerita ketika ke Madinah dulu, masih dalam jalan yang kecil, bukan jalan besar seperti sekarang. Itu kadang-kadang ada angin berputar. Abu Ya Said Muhammad Al-Maliki ngajak teman-teman, ayo sekarang kita tawassul kepada Rijalallah yang ada di tempat ini. Ya Rijalallah, aghithuna, ya Rijalallah, aghithuna. Kadang mengajak Assalamualaikum, ke itu anginnya berputar. Mungkin ada jenis jin tertentu wujudnya seperti itu. Jin padang pasir. Allahu a'lam. Alhasil makhluk. Kadang tiba-tiba hilang itu jalan tertutup pasir, hilang. Ini ke arah mana? Bingung.
Disitulah kemudian memanggil orang-orang pilihan Allah. Ya rijalallah aghithuna. Pernah suatu ketika saat kebingungan seperti itu muncul dari tengah padang pasir seseorang. At-tariq hina iya, at-tariq, ditunjukkan jalannya. Ke sana sana. Ini siapa di tengah padang pasir ini? Tidak ada telekomunikasi, alat media. Tawassul Allah datangkan seperti itu. Jadi ada orang-orang di alam ini yang memang ditugaskan di laut, di darat, orang-orang pilihan Allah. Ba'dul masyayikh cerita, termasuk yang diyakini kuat sebagai penjaganya alam ini, almarhum Al-Mafulah Kyai Lelur, yang dikenal dengan Ralelur Bangkalan, cucunya Syekhona Khalil. Kadang-kadang beliau menghilang di antara kebunan salak. Pernah ada berita, Allahu a'lam, tapi ini kalau terjadi bukan hal yang mustahil, itu karamah dari seorang waliullah. Tiba-tiba beliau tertangkap jaring di daerah perairan Banyuwangi, entah di mana, di Muncar atau ada orang menjaring dengan jala besar itu di tengah lautan. Ketika ditarik ada manusianya. Setelah dibuka kelilur. Nah, sebagian riwayat dari Ba'dul Masyayikh yang menceritakan ini, almarhum Al-Mafulah Kiai Abdul Haq Zaini, bahwa tugasnya kelilur itu adalah seperti tugasnya Nabi Khidir, menjaga lautan. Allahu a'lam. Artinya ada orang di alam terbuka itu memang Allah tempatkan di situ. Di daratan ada orangnya, di pegunungan ada orang-orang yang Allah tempatkan. Sebagaimana ada malaikat, di situ ada para aulia, para salihin. Ini artinya kita tidak boleh suudzon dengan semua orang. Kita harus husnudzon. Nah, matlab dari hadis ini apa? Istighfar. Istighfar tadi itu, taubat itu, Allah sangat senang, ridha pada taubatnya hamba. Lalu dengan istighfar Nabi yang kemarin bagaimana? Nabi itu insan kamil, Nabi itu dijaga oleh Allah, maksum sifatnya, tidak pernah berbuat salah dan dosa. Istighfarnya baginda Nabi ada dua faedah. Yang pertama, tasyri'an lil umat, sebagai penerapan contoh syariat bahwa ada amaliyah yang bernama istighfar. Nabi contohkan untuk mencontohkan. Yang kedua, di raf'id darajat, untuk kenaikan pangkat Nabi. Setiap detik Nabi naik pangkat, setiap menit Nabi naik pangkat. Sementara istighfarnya seseorang jangan-jangan seperti ucapan Rabi'atul Adawiyah. Bagaimana? Istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarnya kita ini seringkali butuh pada istighfar yang lain. Kenapa? Istighfarnya kita enggak sungguh-sungguh. Kadang dibuat candaan, dibuat guyonan. Ada temannya bercanda, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullahnya itu enggak serius. Atau istighfarnya pamer, agar dilihat orang sebagai orang yang soleh, yang insaf, sadar akan dirinya. Atau ada istighfar yang penuh dengan kesombongan. Pernah tahu? Ya, ada orang ya, ketika melihat ada orang berbuat maksiat, lalu dia berucap istighfar, astagfirullahaladzim, seakan-akan saya bersih dari itu. Nah, ini sombong istighfar. Ada temannya lagi melanggar, astagfirullah, astagfirullah,
Sepora ke, sepora. Cangkolang di pondok. Izzun nafsi, seakan-akan dia paling santri paling baik, santri paling taat, santri tidak pernah melanggar. Yang kayak gini ini kadang-kadang sekali melanggar double, lebih parah dari yang dia anggap di bawahnya itu. Maka tidak boleh. Hati-hati, tipis antara istighfar yang sesungguhnya dengan istighfar yang penuh dengan kesombongan atau tipu daya setan. Itulah kenapa Rabi'atul Adawiyah yang mengenalkan madhab cinta dalam thariqahnya kepada Allah, ya, mengucapkan kalimat yang begitu mendalam, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar kita ini masih butuh diistighfari lagi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna. فاتم علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توكلوا على الله.